Pada suatu waktu di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang ketua bijak. Ia hidup di desa itu sepanjang hidupnya dan selalu memiliki pandangan yang mendalam tentang alam dan kehidupan. Orang bijak itu suka duduk di bawah pohon yang rindang, mengamati alam, dan mengajarkan kebijaksanaan kepada penduduk desa. Dia sering berbicara tentang siklus alami yang terjadi di sekitar mereka. Salah satu pelajaran favoritnya adalah perubahan dan keseimbangan. Suatu hari, ketua bijak itu berkata kepada tetangga-tetangga desa mereka, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihatlah hutan yang mengelilingi desa kita. Tidak masalah seberapa hebatnya kebakaran hutan yang mungkin kita alami. Suatu hari akan mereda dengan sendirinya." Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka ingat kebakaran hutan yang pernah melanda beberapa tahun yang lalu dan mengkhawatirkan. Kemudian mereka berpikir, akankah ini terulang lagi? Orang ketua bijak itu kemudian melanjutkan lagi. Lihatlah lautan yang kadang-kadang begitu bergolak. Ombaknya besar, anginnya besar, membawa air yang tinggi. Namun tidak perlu khawatir karena suatu saat lautan akan tenang kembali. Dia berbicara tentang keseimbangan alam yang selalu mencari cara untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Ini adalah inti dari proses penyembuhan, ujar ketua bijak itu dengan penuh keyakinan. Penduduk desa mulai memahami pelajaran berharga yang diajarkan oleh ketua bijak itu. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Baik itu kebaikan maupun keburukan, kemudahan maupun kesulitan, orang yang sukses maupun orang yang gagal, orang yang cinta maupun orang yang benci. Namun, kata orang bijak itu melanjutkan, perubahan ini membutuhkan waktu. Semakin besar peristiwa yang kita alami, semakin lama proses keseimbangannya. Kita tidak bisa terburu-buru. Dia menegaskan bahwa tanpa ketidakseimbangan, tidak akan ada perkembangan dalam hidup. Ketidakseimbangan adalah yang membuat perubahan terus berlanjut. Demikian ucapnya. Ketua bijak itu juga memberitahu penduduk bahwa mencari keseragaman secara total dan kondisi yang selalu dalam keseimbangan hanya akan menghasilkan stagnasi atau berhenti. Hidup ini adalah proses terus-menerus dari kehancuran dan pembentukan yang berulang. Ketua bijak itu mengulangi lagi. Hidup ini adalah proses terus-menerus dari kehancuran dan pembentukan yang selalu berulang. Dia mengingatkan kepada mereka untuk tetap sabar dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Apakah itu penyakit, bencana alam, perjuangan pribadi. Ketua bijak itu selalu mengajak untuk ingat bahwa pembentukan akan datang setelah kehancuran. Dia mengulangi lagi kalimatnya yang indah bahwa pembentukan akan datang setelah kehancuran. Dari hari itu, penduduk desa mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mereka belajar untuk menerima perubahan dan keseimbangan alam yang ada dalam hidup mereka, serta tetap sabar ketika menghadapi tantangan. Pelajaran bijak dari orang bijak tersebut telah mengubah pandangan mereka tentang kehidupan dan alam semesta. Semoga kita juga menjadi berubah
ketika kita memahami bahwa ada pembentukan dan ada kehancuran. Setelah pembentukan akan ada kehancuran. Setelah kehancuran akan ada pembentukan. Terima kasih sudah bersama saya Kung Ebe di Jonggring Saloko.